المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. Qala babul aniyah. Babul aniyah bermula dari bab al-aniyah, bab bejana atau wadah. An Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi anil dhahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lakum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. Hadis yang pertama dalam bab aniyah ini diriwayatkan oleh Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman, yang mana Sayyidina Hudzaifah ini beliau adalah sahibu sirri Rasulillah, seorang sahabat yang mana beliau itu adalah sahabat yang memegang rahasia Rasulullah SAW. Jadi kalau ada rahasia yang penting, beliau ngomong hanya kepada Hudzaifah al-Yamani, sehingga disebut sahibus sirri Rasulullah SAW, seorang sahabat yang memegang rahasia Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata bahwa qala Rasulullah SAW bersabda, la tashrabu fi aniyatil dhahabi wal fiddah. La tashrabu, janganlah kalian minum. La tashrabu, jangan minum siapa kalian, fi aniyatil dhahabi, di dalam wadah al-dhahabi yang terbuat daripada emas, wal fiddah, dan yang terbuat daripada perak. Wala ta'kulu fi sihafihima. Wala ta'kulu, dan jangan ta'kulu memakan siapa antum, siapa kamu sebut semua, fi sihafihima, di piring yang terbuat daripada al-dhahab wal fiddah, yang terbuat daripada emas dan perak. Kenapa demikian? Fa innaha lahum fid dunya. Fa innaha, maka sesungguhnya aniyah, wadah yang terbuat daripada emas dan perak itu, lahum, yaitu untuk mereka orang-orang kafir, fid dunya, di alam dunia. Walakum, dan untuk kalian orang-orang yang beriman, fil akhirah, di alam akhirat. Muttafaqun alaih. Hadis yang pertama ini larangan bagi kita sebagai seorang muslim dan muslimah untuk minum di cangkir atau gelas atau tempat minum yang lain yang terbuat daripada emas atau daripada perak. Dan juga larangan bagi kita makan dengan memakai piring atau tempat makan yang lain yang terbuat daripada emas dan perak. Kenapa dilarang sama Rasul SAW? Karena kata baginda Nabi, fa innaha lahum fid dunya, karena wadah tempat makan atau tempat minum yang terbuat dari perak itu untuk orang-orang kafir di dunia, untuk kita nanti di alam akhirat. Kemudian letak keharamannya di mana? Letak keharamannya disebutkan dalam syarah dari kitab Bulughul Maram ini, yaitu kitab Subul Salam, bahwasanya ila lil khuyala, bentuk keharamannya dikarenakan al-lil khuyala, untuk menyombongkan diri. Jadi orang yang minum pakai minuman atau wadah yang terbuat daripada emas dan perak itu, kenapa dilarang? Karena rata-rata pada umumnya orang yang makan minum dengan pakai itu orang yang sombong. Orang yang sombong itu al-kibriya widai, kata Allah. Kesombongan itu adalah selendangku. Jadi tidak boleh makhluk mempunyai sifat sombong. Kalau tidak sombong bagaimana Nabi? Tetap haram, karena hadisnya umum. Sombong tidak sombong tetap haram. Yang terakhir membanding. Ruslan misalkan jadi orang kaya,
Saking kayanya si Din, seluruh perabot di dapur terbuat dari emas. Karena beliau punya gunung emas, gunung emas, seareal di Pare-Pare semua gunung emas itu dalamnya itu punya Ruslan. Sehingga saking kayanya beliau, di rumahnya alat dapurnya itu semua terbuat dari emas. Cobeknya dari emas, nah, dibikin cobek ikan. Buat mirip itu ngolek-ngolekan dari emas. Galonnya dari emas, piringnya dari emas, semuanya dari emas. Tapi emas-emasan. Semua dari emas. Maka memakai hiasan atau memakai tempat yang terbuat dari emas itu hukumnya haram. Kemudian hadis yang kedua, Wan Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, hadis yang kedua diriwayatkan oleh Sayyidah Ummu Salamah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa Ummu Salamah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, alladzi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Alladzi orang, bermula siapa orang yashrabu yaitu minum, siapa alladzi fi ina'il fiddah, di dalam wadah yang terbuat daripada perak, innama karena sesungguhnya yujarjiru fi batnihi perut kalau berbunyi itu jauh. Hah? Iya, kalau perutnya bunyi apa usah bahasa Banjarnya apa? Ciok gitu. Ada perut kosong, dia kalau lapar kosong dia berbunyi dia. Gerutu. Hah? Keroncongan. Pernah dengar perutnya orang kau bunyi? Bukan kantut, parut. Terus yujarjiru fi butunihim fi batnihi nar jahannam, berbunyi atau menggurak ya. Fi batnihi di dalam perutnya orang yang minum daripada wadah terbuat daripada fiddah, dari perak itu, nar jahannama, api neraka. Ini ancaman yang tak tanggung-tanggung, karena sebab dia itu sombong, karena banyak punya apa, akhirnya dia jadikan tempat minumnya aja daripada perak. Perak ini harganya separuh daripada harganya emas. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang minum daripada tempat minum yang terbuat dari perak atau daripada emas, innama yujarjiru bidhamil muqannat tahtiyah wa jamil wajib farrah wajib makasrah. Yujarjiru sautu wuqu'il ma'i fil jawf. Yujarjir itu bunyi sampainya air ke dalam perut. Truk. Wa sautul ba'ir indal jurra. Ju'ila syarab wal jurra. Fi batni jahannam. Fi batnihi nar jahannam. Jadi orang yang minum dengan memakai tempat minum dari emas atau perak, itu nanti perutnya akan berbunyi ciok, kan? Api neraka di dalam perut. Selamatnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ingat siapa Abdullah bin Abbas? Sepupu Nabi Muhammad, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah bersabda, idza tubighal ihabu faqad tahara. Idza tubigha, apabila disamak. Atau samak apa?
Idza dubira apabila telah disamak al-ihabu apa kulit bangkai. Ihab itu kulit binatang yang mati. Faqad tahara maka sungguh suci. Nah, ini tata cara penggunaan kulit binatang yang halal untuk dimakan, yang binatang itu mati secara alami, tidak karena disembelih. Zaki misalnya punya kambing atau punya sapi, sapinya mati, maka kalau sapinya itu mati, dagingnya hukumnya haram dimakan, kan? Jadi bangkai. Apa saja yang hanya bisa dimanfaatkan, yang bisa dimanfaatkan itu hanya kulitnya. Kulitnya diambil, kemudian disamak, dibersihkan. Sisa-sisa daging yang nempel di kulit itu dibersihkan semuanya, kemudian dijemur. Setelah itu hukumnya suci. Bisa dibuat gendang, buat apa lagi, buat tempat minum, buat baju kulit, buat ya macam-macam, bisa digunakan pada yang lain. Tetapi idza tubiqa al-ihabu apabila disamak al-ihabu apa kulit bangkai, faqad tahara maka sungguh suci. Jadi binatang yang mati tanpa disembelih dengan secara syariat maka hukumnya jadi bangkai najis, kecuali kalau bisa disamak. Bagaimana cara menyamak? Nanti itu dijelaskan dalam kitab fikih. Disamak itu artinya dibersihkan, dibuang sisa-sisa daging yang nempel di kulit, dibersihkan, kemudian dicuci, setelah itu dijemur, maka boleh digunakan. Tapi tidak semua kulit bangkai. Kata ulama yang hanya bisa untuk disamak itu kulit bangkai yang hewannya itu bisa dimakan. Ruslan misalnya ketemu dengan ular itu mati, sama Ruslan ada di Sulawesi ada ular besar gede, ular piton. Ular ini mati, sama Ruslan diambil kulitnya. Habis kulitnya diambil lalu dicuci. Habis dicuci sama Ruslan dibuat untuk bikin sabuk atau bikin gelang-gelang apa, tetap hukumnya bangkai, karena itu hewan yang tidak bisa dimakan. Kemudian hadis berikutnya yang keempat, an Salamah bin Mahabbah ya, bin Muhibbah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibabu juludil maitati tuhuruha. Benar. Dibabu juludil maitati tuhuruha. Bermula dibabu juludil maitati, menyamak al-julud, kulit-kulit al-maitati, binatang yang mati atau bangkai, tuhuruha yaitu cara untuk mensucikan kulit bangkai tadi. Jadi solusinya supaya kulit bangkai itu bisa dipakai, supaya bisa dijadikan, dimanfaatkan untuk sesuatu yang kita perlukan, caranya harus disamak. Artinya samak itu bukan samak ikan ya. Samak itu kulit binatang itu kulitnya dibelah dulu, diambil kulitnya. Setelah diambil kulitnya baru dibersihkan. Apa yang dibersihkan? Sisa-sisa daging yang nempel di kulit itu dibersihkan. Dagingnya hukumnya maitah, hukumnya najis. Jadi dibuang dulu daging-dagingnya. Menyamak itu bisa dengan cara memakai sesuatu yang najis. Ada pakai tai darah, ada pakai daun, apa saja yang bisa menghilangkan itu. Atau kalau sekarang sudah modern bisa pakai sabun. Setelah hilang semuanya, sisa-sisa daripada daripada daging-daging yang nempel di kulit itu, tinggal kulitnya saja, kemudian disucikan seperti biasa, disiram pakai air, disucikan. Setelah itu dijemur, itu sudah suci dan sudah bisa dimanfaatkan untuk keperluan kita. Apa saja yang bisa
untuk dipakai, digunakan sesuatu yang diperlukan. Wa an Maimunah radhiyallahu anha. Hadis berikutnya dari Sayyidina Maimunah. Dari Sayyidina Maimunah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika lewat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marran nabiyyu, ya Rasulullah Nabi. Oh, di sananya Rasulullah di sini. Yang benar Nabi. Marran Nabi bisyatin, ya. Di sarahnya marran Rasulullah. Beda. Ya sudah kan. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurrunaha. Marra lewat an-Nabi, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan rahmat alaihi Nabi wasallam, alaihi keselamatan, bisyatin, berjumpa dengan syatin. Apa syatin? Dengan kambing. Yajurrunaha, yajurru menarik, menyeret siapa orang-orang terhadap syatin, terhadap kambing yang mati. Faqala, maka bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau akhadtum ihabaha, lau seandainya akhadha telah mengambil, antum siapa kalian, ihabaha terhadap kulitnya syatun yang mati tadi. Seandainya kalian ambil kulitnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka orang-orang qalu berkata, innaha maitatun, ya Rasulullah, inna sesungguhnya sesungguhnya kambing ini maitatun, yaitu bangkai, binatang yang mati tanpa disembelih. Faqala, maka bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutahhiruha al-ma'u wal qaradu. Yutahhiruha, bisa membersihkan, terhadap terhadap maitah, binatang yang mati itu apa? Al-ma'u, air, wal qaradu, dan daun salam. Daun salam. Ada pakai daun salam, ada pakai daun bidara. Jadi caranya, bagaimana caranya? Caranya binatang yang mati tadi dibelah, diambil kulitnya. Setelah diambil kulitnya, dibersihkan daging-daging yang nempel di kulit kambing tersebut. Kalau tidak hilang, tidak bisa dicabut, maka bisa pakai daun salam. Daun salam, yang bisa buat makanan masakan itu daun salam atau daun bidara. Atau daun bidara, dukol atau orang Madura, itu daun yang ya pohon bidara, atau pohon bidara. Itu kalau ada orang mati, itu orang meninggal, yang buat campur, buat orang meninggal, mandikan mayit. Tidak tahu lagi. Tahu dukol mungkin? Bahasa Madura itu dukol. Daun bidara atau daun salam. Setelah itu digosokkan ke bekas-bekas daging yang nempel di kulit itu. Setelah tercabut semuanya daging-daging yang nempel, tinggal kulitnya. Habis itu baru dibersihkan dengan air. Baru kulitnya itu bisa dimanfaatkan, tapi tetap tidak bisa dimakan. Hanya buat dimanfaatkan buat yang lain. Bisa dibuat untuk baju kulit, buat sabuk, pending kata orang Banjar. Buat apa lagi? Buat sepatu kulit, buat sandal, buat apa lagi? Buat beduk, buat gendang, buat ya segala macam. Itu sudah hukumnya suci. Jadi binatang kategori maitah itu adalah binatang yang mati dengan tanpa disembelih, dengan sesuai dengan ajaran Islam, itu namanya maitah. Hewan yang bisa dimakan atau hewan
yang mati bukan karena disembelih atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi hewan disembelih tapi yang menyembelih tidak menyebut asma Allah, yang menyembelih orang kafir. Makanya kalau kamu beli ayam, beli kambing, beli sapi, lihat kamu beli di mana. Kalau ternyata yang jualan kambing ini orang non muslim, orang kafir, yang jelas dia tidak bukan orang yang beriman dan juga tidak baca bismillah, maka sembelihannya haram untuk dimakan. Kecuali an-nasara wa ahli kitab. Sembelihannya ahli kitab itu hukumnya halal. Nah, tapi zaman sekarang sulit untuk kita mengetahui ini orang ahli kitab atau bukan. Siapa ahli kitab itu? Yahudi dan Nasrani. Sekarang misalkan Ruslan belanja membeli kambing yang jualan orang Cina. Orang Cina bukan orang beragama Yahudi atau Nasrani. Atau belanja yang jualan orang Bali yang dia menyembah patung, menyembah vihara menyembah itu. Dia bukan agama Islam, bukan agama Kristen atau agama Yahudi. Nah, di saat dia menyembelih, walaupun dia beli jualan yang murah daripada yang lain, jangan dibeli. Hukumnya maitah, hukumnya itu bangkai, tidak bisa dimakan. Paham? Maka kalian sebagai santri harus hati-hati, jangan sembarang masuk warung. Oh, ada warung sate Nyaman Banar misalnya, sate Nyaman Banar yang jualan orang kafir. Yang jelas dia nyembeli sendiri. Tentunya beda kalau yang nyembeli orang Islam, walaupun yang jualan ini orang kafir, hukumnya halal. Dengan catatan kamu betul-betul yakin kalau wajan yang dibuat untuk masak kambing itu atau alat yang dibuat untuk memasak itu tidak tercampur dengan najis. Maka ala kulihal lebih hati-hati, carilah warung yang muslim. Jadi kategori maitah, apa itu maitah? Segala binatang yang mati baik disembelih atau mati sendiri bukan karena Allah. Ada orang Islam, Ruslan misalnya, jadi tukang potong sapi atau kambing. Di saat dia nyembelih, dia salah tata cara menyembelihnya, juga bisa menjadi bangkai. Makanya sebelum kalian nyembelih kambing binatang, belajar dulu tata cara menyembelih sembelihan supaya sembelihannya halal, tidak jadi bangkai. Terus bagaimana hukumnya kalau sudah kambing itu mati dan disembelih kena penyakit atau apa caranya? Nah, sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi SAW, suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW berjalan, lalu beliau ketemu dengan orang yang lagi menyeret binatang atau kambing yang sedang mati. Kata Rasul SAW, seandainya kalian kulitin itu kulitnya, kemudian kalian samak, maka bisa dimanfaatkan. Lalu para sahabat saat itu mengatakan, innaha maitah, ya Rasulullah, ini binatang yang sudah menjadi bangkai, mati bukan karena disembelih karena Allah, dia mati alami, mati sendiri. Maka Rasul sabda, yutahhiruhal ma'u wal qaradu, bisa itu kulitnya dipakai, bisa disucikan dengan cara memakai air dan memakai daun salam atau daun bidara, sehingga bisa dimanfaatkan. Kemudian hadis berikutnya dari siapa? Wan Abi Ta'labah al-Huthni radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitabin afana'kulu fi aniyatihim, qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha, muttafaqun alaih.
An Abi Tha'labah Al-Khutsani radhiyallahu anhu, hadis berikutnya berkan dari Abi Tha'labah Al-Khutsani radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qultu, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku bertanya kepada ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahlil kitab. Inna, sesungguhnya kami, bi ardi qaumi ahlil kitabi, yaitu berada di daerah atau bumi kaum ahli kitab. Sesungguhnya aku berada di bumi ahli kitab, atau sesungguhnya aku berada di wilayah daerah orang ahli kitab. Afana kulu fi aniyatihim, afana kulu, apakah boleh nakulu kami makan fi aniyatihim, di dalam wadah-wadah mereka. Qala, maka bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu fiha, la taqulu, jangan makan siapa kalian, fiha ay fi aniyatihim, di dalam wadah-wadah mereka orang ahli kitab. Illa, kecuali alla tajidu ghairaha, alla tajidu ghairaha, kalau kamu la tajidu, tidak mendapatkan siapa kalian, ghairaha, selain daripada aniyatihim, selain daripada wadah-wadah mereka. Fagsiluha, fagsilu, maka cucilah oleh kalian semua, ha aniyah, wadah-wadah mereka itu, wakulu, dan makanlah kalian semua, fiha, di dalam wadah-wadah mereka ahli kitab. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hadis yang sangat luar biasa. Toleransi, kita boleh toleransi, tapi kita harus tahu batasan-batasan. Nah, jadi Abi Tha'labah ini, beliau adalah seorang muslim yang mana beliau tinggal di daerah gerombolan atau daerah mayoritas orang non-muslim atau orang ahli kitab. Kemudian beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, afana'kulu fi aniyatihim, ya Rasulullah, apakah kami boleh makan, memakai wadah-wadah mereka, wadah tempat makannya itu, bolehkah Rasulullah saya makan lewat wadah-wadah tempat mereka makan? Qala, maka Rasul menjawab, la ta'kulu fiha, jangan kamu makan di wadah-wadahnya orang ahli kitab, apalagi jelas orang kafir. Terus illa, kecuali kata Nabi, alla tajidu ghairaha, kalau kamu sudah tidak ada lagi tempat untuk makan, hanya itu saja, boleh makan di situ dengan catatan fagsiluha, maka terlebih dahulu cuci dulu secara Islam. Bagaimana cara mencucinya? Cuci sebanyak 7 kali dicampur dengan tanah. Kenapa demikian? Kok Rasulullah menyuruh untuk dicuci terlebih dahulu? Karena sudah jelas orang ahli kitab tidak tahu najis. Yang kedua, mereka juga makan daging anjing dan babi. Nah, ketika daging anjing dan babi mereka makan, dimasak di wajannya, ditaruh di tempat makanan mereka, otomatis wadah tempat mereka makan atau piringnya itu mutanajis. Nah, jadi solusinya bagaimana supaya kita bisa memakai piring tempat makan mereka? Caranya kata Nabi, fagsiluha, hendaklah dicuci terlebih dahulu. Setelah dicuci setelah Islam selesai, fakulu wakulu fiha, dan makanlah kalian di tempat mereka makan. Ini kehati-hatian. Kalau kita mau pakai atau meminjam tempat makan mereka saja tidak boleh, apalagi memakan masakan mereka. Paham? Nah, maka hati-hati. Kita masuk ke warung, lihat betul-betul siapa yang jual, siapa yang masak, bagaimana cara masaknya. Itu perlu
perlu diketahui sebab efeknya orang yang makan yang haram atau mengkonsumsi yang haram. Satu, qalat ibadatu, kata Nabi, ibadatnya sedikit, malas ibadah, hatinya tertutup. Walaupun enak, maka harus berhati-hati karena efeknya kepada ibadah. Ini hadis sangat panjang penjelasannya. Jadi intinya, kalau kita memang berada di daerah orang yang mayoritas orang non-muslim, ahli kitab, terus kita ini diundang untuk makan bersama mereka, bagaimana caranya? Boleh kita hadir sebagai tetangga, kita boleh hadir. Boleh hadir. Kalau mau makan tunggu dulu, jangan langsung makan. Oh Ustadz, sekarang ini kita kan harus toleransi, saling menghormati. Toleransi itu ada batasannya, paham? Tidak harus kita mengorbankan diri kita demi toleransi, mengorbankan agama kita demi toleransi. Kita datang kepada mereka itu sudah sangat toleransi. Nah, kita tidak makan kepada masakan mereka bukan berarti kita tidak toleransi. Mestinya mereka paham dengan kita bahwasanya kita ini tidak boleh makan masakan mereka. Kenapa? Karena mereka satu, bukan ahli agama. Yang kedua, mereka tidak tahu najis. Yang ketiga, sangat mungkin makanan dan masakan serta wadah tempat mereka itu mutanajis, terkena najis, atau mungkin mereka juga pernah tempat makanannya itu dijadikan wadah yang najis. Paham? Maka hati-hati. Tapi kalau memang sudah di situ mayoritas non muslim, sementara kita harus makan dengan memakai atau meminjam tempat makanan mereka, bagaimana solusinya? Boleh tidak? Masih ada solusi dan masih boleh, dengan cara ambil terlebih dahulu itu wadahnya, dicuci dan secara islami 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan tanah, dengan pasir. Itu tata cara kita membersihkan najis mughalladhah. Setelah kamu yakin itu bersih dan suci, maka boleh memakai wadah tersebut. Contoh misalnya, Ruslan berbini di tempat mayoritas non muslim. Di situ non muslim ini banyak kegiatan, makanannya ya babi apa semacamnya. Nah, di keluarga Ruslan yang bininya Ruslan ini hanya satu keluarga saja di situ, yang lain non muslim. Paham? Suatu ketika Ruslan beracaraan, punya anak, ingin akikahan, ya kan? Nyembelih kambing si Ruslan. Di saat nyembelih kambing, namanya satu keluarga, di situ tempat masaknya tidak cukup sehingga harus pinjam bejana tempat masak wali punyaan tetangga yang non muslim. Ya, boleh tidak? Boleh, silahkan. Tapi dengan catatan jangan langsung dibuat masak, dicuci terlebih dahulu menurut agama Islam. Paham? Atau misalnya Ruslan bikin acara di rumahnya yang masyarakat muslim. Saat itu air PDAM tidak ngalir, butuh tandon, butuh tempat penampungan air, ember-ember dan semacamnya. Lalu beliau minjam sama tetangga yang non muslim. Boleh tidak? Boleh, dengan catatan sebelum diisi air dicuci secara islami terlebih dahulu. Understand? Understand. Ya, maka dari itu ayo kita hati-hati. Jangan di situ baru makan murah meriah, masakannya enak sekali. Di situ ada cumi-cumi, ada apa lagi? Ada kepala ikan, ada apa lagi? Pokoknya segala masakan yang enak-enak di situ ada. Cuman di situ juga ada B2. Apa B2? Babi. Di situ juga ada ya macam-macam lah yang najis. Kiranya kalau restoran yang besar itu dapurnya satu, terus pernah masak babi, kira-kira bejana itu najis tidak? Najis. Terus setelah masak babi dibuat masak ayam goreng, dibuat masak sop kondro, dibuat masak apalah dengan wajana yang tadi dipakai buat masak babi, maka hukumnya masakan yang dimasak setelah masak babi itu hukumnya mutanajis, sekalipun enak menurut selera tapi tidak enak menurut agama. Maka hati-hati ya.
Paham ya? Lebih baik kau beli sama orang Islam yang mahal tapi kamu aman daripada beli yang murah tapi tidak aman. Terus hadis berikutnya. Wan Imran bin Husain, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddau min mazadatin ra'atin musyrikah, muttafaqun alaih fi hadisin tawilin. Mana ini? An Imran bin Husain, hadis yang diriwayatkan dari Imran bin Husain bahwa ada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddau. Anna Nabiya, sesungguhnya siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ashabahu dan para sahabat Nabi, wa ashabahu dan sahabat Nabi, tawaddau telah berwudu siapa an-Nabi wa ashabahu min mazadatim ra'atim musyrikatin, dari tempat air dari jambangan wanita musyrik. Min mazadatim ra'ati musyrikatin, dari tempat air dari jambangan. Apa jambangan? Jambangan ini bahasa Madura. Kalau bahasa kita ini jambangan itu bisa apa ya? Kendi yang besar. Nah, anggap bahasa modernnya tandon. Bahasa modernnya tandon, punyaan seorang wanita yang musyrik. Muttafaqun alaih, hadisnya muttafaq alaih. Jambangan ini bahasa Madura cemplungan. Cemplungan itu kendi yang terbuat dari tanah yang besar, namanya jambangan. Bagaimana hadis panjangnya? Ceritanya gini. Akhrajal Bukhari bi al-Fadl fi annahu sallallahu alaihi wasallam aliyan wa akhar ma'ahu fi ba'd asfarihi wa qad faqidul ma'a faqalu idhaba fabtaghiya al-ma'a fantalaqa falaqiya ra'atan min mazadataini aw satihataini min ma'in ala ba'irin laha faqala laha aina al-ma' qalat ahdi bil ma'i amsi hadis sa'ah qala intaliqi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an qala wada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bina'in fa faligha fihi min afwahil mazadataini aw satihataini wa nudiya fin nasi usku wastasku fasaqa man saqa wastaqa man syaa. Al hadis wa fi ziyadatun mu'jizat nabawiyyah. Wal murad annahu sallallahu tawadda min mazadatil musyrikah wa huwa dalilun lima sarafa fi syarh hadis Abi Tha'labah min taharati 'indil musyrikin wa yadullu aidan ala tahuri jildil mayt bil dibar li'anna al mazadataini min juludid dabaih al musyrikin wa dabaihim maitah wa yadullu ala taharati rutubatil musyrikah fa innal imra'atal musyrikata qad basharatil ma'a wa huwa dunul quladain wa innahum sarrahu bi annahu la yahmilul jumala qadrul quladain wa man yaqulu inna rutubatihim najasatun wa yaqulu la yanjusul ma'u illa ma ghayyarahu fa hadis itu ala dzalik. Nah, ini kisah ceritanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bepergian dengan para sahabat, yang mana di saat belum bepergian kehabisan air, kehabisan bekal air. Lalu Rasul sallallahu ba'atha aliyan, mengutus Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan bersamanya sebagian dari para sahabat untuk mencari air. Akhirnya mereka berjumpa, mencari air terus di kampung-kampung, akhirnya mendapatkan air itu, yang mana air itu dimiliki oleh seorang perempuan yang musyrik. Mereka mendapatkan 2 gentong, gentong ya, gentong. Ya gentong. Kalau bahasa Madura jambangan. Kalau bahasa kita gentong. Gentong itu tempat air yang terbuat dari kendi yang besar, gentong namanya. Gentong jauh ya. Terus akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membeli
air tersebut oleh Sayyidina Ali, kemudian diisikan ke tempat-tempat yang dimiliki oleh kaum muslimin saat itu, lalu mereka semuanya minum dari air tersebut dan juga berwudu dari air tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya tempat air atau tempat air yang dimiliki atau gentong yang dimiliki oleh orang musyrik itu hukumnya suci, selama air itu tidak ada yang menunjukkan tentang kenajisannya. Paham? Oh, gentong namanya. Gentong tempat air itu hukumnya suci, selama tidak ada dalil atau sesuatu yang menunjukkan tentang kenajisan tempat tersebut. Artinya kita harus husnudon. Terus terang misalnya jalan-jalan ke hulu, sampai di jalan nyendak benar air, sudah haus sekali, ada rumahnya orang kafir di pinggir jalan. Orang kafir itu punya gentong tempat air. Boleh nggak minum di situ? Boleh, asal kamu yakin itu suci. Tapi kalau di situ ada pupuknya, kalau ember-ember yang ada di bawah-bawah rumahnya atau ember yang rendah-rendah dan ditutup, ada apa di situ, merah kucing, merah anjing, merah babi, ya tidak boleh kita pakai yakin-yakinan. Oh, suci itu pasti suci. Kok disepinnya pada babinya kok? Tahu gentong itu, tahu gentong kan? Gentong tempat air yang besar, dia mempunyai mulut kecil di atas, itu gentong, jambangan kalau Madura. Nah itu kalau diisi, tidak mungkin ada hewan itu masuk ke situ. Itu hukumnya suci. Terus yang terakhir, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana asy-sya'bi silsilatan min fiddah, akhrajahu Bukhari. Sayyidina Anas bin Malik, masih ingat siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik ini adalah pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana beliau ini berkhidmah menjadi pembantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berapa lama? Lebih 10 tahun. Nah, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dan beliau bercerita, anna qadahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inkasar. Anna sesungguhnya qadahan Nabi, qadah ini mangkok ya, tempat mangkok lah. Mangkoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara, pecah atau retak atau pecah. Fattaqada makana syaibi, maka ittaqada menjadikan siapa Nabi makana syaibi silsilatan min fiddah, maka menjadikan siapa Nabi maka nasyabi atau menyambung, maka menjadikan sambungan siapa Nabi SAW maka nasyabi terhadap tempat yang retak itu silsilatan mifiddatin dengan apa? Perak silsilatan mifiddatin dengan perak dengan silsilatan rantai ya, silsilatan dengan rantai mifiddatin dari yang terbuat dari perak, akhrajahu Bukhari. Nah, ini juga hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh kita menyambung wadah kita yang terbuat dari besi atau dari apapun yang retak dengan memakai perak. Yang tidak boleh itu kalau utuh semuanya perak. Kalau hanya dibuat sebagai penyambung daripada wadah yang ada, itu hukumnya boleh. Intinya dari pengajian kita bahwasanya beberapa hadis yang menunjukkan, satu, larangan kaum muslim dan muslimat untuk minum dan makan dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Satu. Yang kedua, di situ juga boleh kita memakai kulit binatang yang mati secara alami dengan cara disamak, dibersihkan, dibuang daripada sisa-sisa daging yang menempel di kulitnya itu, kemudian disucikan dan itu hukumnya suci, bisa digunakan untuk hal yang lain. Kemudian juga hadis di sini pembahasannya memberikan kepada kita kehati-hatian tentang mengenai masalah agama
bahwasanya jangan kita memakai wadah tempat makannya orang-orang non-muslim yang sebelum tempat itu dibersihkan, dicuci secara islami. Kenapa? Karena dimungkinkan tempat itu sudah pernah dibuat tempat untuk memasak atau memakan makanan yang diharamkan oleh Allah, sehingga tempat itu hukumnya najis. Kemudian juga hadis di sini menunjukkan bahwasanya boleh kita minum atau berwudu atau menggunakan air yang air itu berada di tempat, di gentong atau di tempatnya orang musyrik, selama tidak ada qarinah, sesuatu tanda yang menunjukkan bahwasanya air itu hukumnya dari. Sebab kembali kepada kaidah fikih, al aslu fi syai'i tahurun, asal dalam segala sesuatu itu hukumnya suci, hatta yadulla alaihi dalilun binatanyusihi, sampai ada tanda yang menunjukkan tentang kenajisan tempat tersebut. Selama tidak ada tandanya, hukumnya suci. Wallahu ta'ala bishawab. Mudah-mudahan berkah manfaat. Al-Fatihah.